Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Semoga kalian tetap sehat, semangat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan data. Masih ingat pelajaran kalian waktu di kelas 5? Ya, apa sih yang dimaksud dengan data? Data adalah apa? Ada yang masih ingat? Data adalah keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diambil dari fakta dengan pengamatan dan penelitian yang dikumpulkan dan yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, ataupun diagram. Data yang disajikan dapat dipakai untuk memudahkan membaca dan mengambil kesimpulan dari fakta yang ada. Nah, bagaimana cara kita mengumpulkan data? Banyak cara di dalam mengumpulkan data. Yang pertama dengan cara wawancara. Seorang peneliti bisa langsung mewawancarai objek yang akan diteliti. Kemudian bisa juga dengan menggunakan angket. Peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh objek yang diteliti, ya, yang harus dijawab oleh objek yang diteliti. Bisa juga dengan menggunakan metode literasi atau menggunakan studi literatur. Data itu diambil dari koran, dari majalah, dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Kemudian bisa juga dengan cara pengamatan langsung atau observasi. Jadi peneliti mengamati langsung untuk memperoleh data yang diinginkan. Pencatatan data pun bermacam-macam. Ada dengan menggunakan time sampling. Ada yang pertama itu menggunakan time sampling, yaitu ketika kita mencatat data-data, misalnya pencatatan perkembangan anak dari 5 tahun sampai 12 tahun. Apa saja, misalnya apakah anak itu ketakutan ketika dalam kegelapan, menangis, tertawa, sedih. Nah, ekspresi-ekspresi ini yang dicatat. Itu dinamakan dengan time sampling. Jadi sekian anak kemudian diambil sebagian dan itu akan dipakai untuk menjadi ukuran, ya. Oh, ternyata anak usia 12 tahun itu misalnya dari data itu kemudian bisa disimpulkan anak usia 5 sampai 12 tahun di daerah Bantul misalnya masih takut gelap atau sudah tidak takut gelap. Dari sedikit sampling ini kemudian bisa diambil kesimpulan untuk kebanyakan, ya. Kemudian ada juga dengan teknik rating scale, ya, teknik rating scale. Data yang dengan teknik rating kita bisa membuat satu data yang memuat di sana itu misalnya
dengan selalu, kadang-kadang, sering. Nah, ini ratingnya. Kadang-kadang sering misalnya ya. Jadi kita sering mendapatkan satu kuis ya, satu kuis yang mengatakan misalnya kita sering mendapatkan, misalnya ini ada satu kuis yang menyatakan ke sekolah sering terlambat, tidak pernah terlambat, atau kadang-kadang terlambat, misalnya seperti itu. Nah, ini dimaksud ini disebut dengan rating ya, teknik rating scale. Kemudian macam-macam data. Data itu bisa kita ambil dari data tunggal yang kemudian nanti kita akan memperoleh data acak ya. Jadi misalnya berat badan siswa kelas 6 SD Cinta Tanah Air misalnya. Berat badan siswa kelas 6 SD Cinta Tanah Air. Nah, di sana itu bisa A 50, B 45, C 39, D 42, dan seterusnya itu disebut data tunggal. Selain data tunggal, bisa juga dituliskan di sana data kelompok. Misalnya berat badan siswa kelas 6 SD Cinta Tanah Air. Nomor 1 antara 37 sampai 40. B 2 antara 41 sampai 45. 46 sampai 50. Nah, ini namanya data kelompok. Ya. Jadi tidak seperti yang tadi ditulis 130 misalnya, maaf, berat badan ya. Tidak seperti pada data tunggal yang masing-masing individu itu dituliskan menjadi data. Kalau di sini sudah dikelompokkan. Kalau pada data kelompok itu sudah dikelompokkan, ada intervalnya. Selanjutnya data menurut sifatnya. Ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak ditunjukkan atau disajikan dalam bentuk angka. Misalnya, nilai matematika semester 2 kelas 6 SD Cinta Tanah Air meningkat. Nah, meningkat di sini tidak ada keterangan angkanya. Maka ini disebut sebagai data kualitatif. Kalau pada data kuantitatif, maka akan disebutkan nilai matematika kelas 6 semester 2 SD Cinta Bangsa rata-ratanya 8,3. Nah, 8,3 ini adalah kuantitatif. Beda ya. Kalau kualitatif hanya dikatakan meningkat, menurun. Sebagian besar anak SD Cinta Bangsa berangkat sekolah dengan naik motor diantar orang tuanya. Misalnya begitu, itu namanya data kualitatif. Jadi hanya dikatakan sebagian besar, meningkat, menurun, rata-rata. Nah, ini kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu akan disebutkan angkanya. SD Cinta Tanah Air siswa kelas 6 SD Cinta Tanah Air berjumlah 120 siswa. Tahun ini muridnya lebih banyak, menjadi 132 siswa. Nah, ini ada data yang berbentuk angka, maka disebutkan data kuantitatif. Beda ya, kualitatif tanpa menyebutkan angka, kuantitatif dengan menyebutkan angka.
Menurut sumbernya, ya, menurut sumbernya data dibedakan menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh apabila peneliti itu mengambil langsung atau mendapatkan langsung datanya dari objek. Sedangkan data sekunder, peneliti mendapatkan data-data itu dari data yang sudah ada. Misalnya, data primer itu misalnya data nilai matematika kelas 6 SD Cinta Tanah Air tahun 2021. Terus kalau data sekunder, nilai ujian matematika SD Cinta Tanah Air dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Nah, ini disebut data sekunder karena dia mendapatkan data dari data yang sudah ada. Tapi kalau langsung meneliti bagaimana hasilnya, bagaimana mendapatkan data itu, maka itu disebut sebagai data sekunder. Itu ya.